أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ibu-ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, yang pada kesempatan ini kita ingin bertabarruk dan memulai dengan firman Allah di dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah nomor 67. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah nomor 67, pada halaman 449. Ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat ini, ibu-ibu, ayat yang menginformasikan kepada kita tentang kehidupan dan juga bagaimana kita menghadapi dan memanfaatkan nikmat Allah yang terbesar bagi kita, yang namanya kehidupan. Pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwa apapun yang namanya kepemilikan di dunia ini semuanya adalah milik Allah dan di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah, yang di tangannya segala kepemilikan. Diterjemahkan segala kerajaan, segala kepemilikan. Jadi apapun yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah. Yang namanya manusia ini hanya mendapatkan pinjaman, mendapatkan titipan amanat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu kalau orang punya cara berpikir seperti itu, bahwa segala sesuatu milik Allah, maka dia akan benar-benar bisa hidup sebagai seorang hamba yang bertauhid kepada Allah. Karena semuanya milik Allah. Dan insya Allah di dunia hidupnya tidak akan stres. Orang-orang stres itu kenapa, Ibu? Merasa punya dan miliknya hilang, ya. Dia merasa memiliki sesuatu dan sesuatunya itu hilang dari tangannya, lalu dia merasa stres. Tapi seandainya bukan miliknya yang hilang, stres nggak? Dia kebetulan dititipin oleh temannya sesuatu, terus hilang. Mungkin dia nggak stres, karena merasa bukan miliknya, gitu. Ketika dia merasa bertanggung jawab, itu karena tanggung jawab agama saja kan, perasaan tanggung jawab. Kalau punya orang lain hilang, Bu. Punya orang lain hilang, stres nggak? Punya orang lain hilang. Bukan. Mobil tetangga hilang, Ibu stres nggak? Kasihan sih iya, tapi nggak stres. Kenapa? Karena bukan miliknya. Tapi kalau mobilnya hilang, stres, gitu kan? Berarti stres itu karena kita punya sesuatu, terus sesuatu itu hilang dari kita. Seandainya kita merasa bahwa yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Allah, maka kita tidak akan stres. Kita akan ridho, dalam bahasa hadisnya. Kita akan ridho, ya udah milik Allah, ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Subhanallah, itulah yang sifat yang paling disukai oleh Allah. Kalau seorang hamba itu punya sifat ridho dengan apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam peristiwa Karbala misalnya, Sayyidah Zainab alaihissalam tidak stres. Sedih sih sedih pasti. Yang namanya manusia sedih, itu wajar, alami. Tapi dia tidak stres. Kenapa? Karena dia ridho. Ridhon biqada'ika ya Rabb. Aku ridho dengan takdirmu. Memang ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ibu-ibu harus belajar seperti itu. Caranya adalah bahwa dunia ini dan seisinya, bahkan diri kita sendiri bukan milik kita. Biyadihil mulk. Milik dia sudah. Milik dia. Ini untuk mengajarkan kepada kita pertama-tama dari sisi tauhid, ya, betapa pentingnya orang melihat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Dan karena itu akan lahir dari sebuah tauhid seperti itu, orang tidak cinta kepada dunia. Ya kan? Kalau dianya sadar bahwa yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dunia yang ada dalam genggamannya tidak akan pernah bisa menguasainya. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, saya suka berpikir begini. Ada orang-orang yang sangat berkuasa. Contohnya, kalau kita lihat pertama-tama misalnya Nabi kita Muhammad SAW. Dia sangat berkuasa pada waktu itu, tetapi kekuasaannya dan dunia yang dia kuasai tidak pernah menipu dayanya, tidak pernah menipunya. Imam Ali alaihissalam, contoh yang paling gampang yang sekarang ini kita hidup, ya.
di mana kita hidup sezaman dengan orang-orang soleh sebagiannya itu. Contohnya misalnya Imam Khomeini, atau mungkin Rahbar Said Ali Khamenei. Sangat berkuasa, dunia dalam genggamannya, kerajaan, kekayaan dalam genggamannya. Tetapi kekayaan tersebut tidak pernah membuat dia terlena, dan dia akhirnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena dunia tidak lebih dari sebuah titipan, kekuasaan tidak lebih dari sebuah titipan. Karena itu misalnya Imam Ali alaihissalam pernah berkata, dia bilang, aku ini meskipun adalah penguasa, tetapi makanan aku cukup hanya dengan 2 potong roti. Pakaian aku cukup hanya dengan 2 helai pakaian. Sementara yang dia kuasai itu adalah setengah dunia. Ini sebagai contoh saja betapa manusia-manusia tertentu kalau sudah tauhidnya tinggi, imannya tinggi, ternyata dunia tidak pernah mampu menguasainya, dan sesungguhnya dia sendiri adalah orang yang sangat ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama berbicara tentang tauhid, ya, yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita melihat segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua yang ingin saya bahas lebih banyak adalah firman Allah yang berbicara tentang kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan atau menjadikan kematian dan kehidupan, agar dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. 2 yang ingin kita bahas. Pertama, ternyata ibu-ibu ya, kematian itu adalah ciptaan Allah. Bahasa kita yang namanya kematian adalah ketiadaan. Betul kan? Asalnya hidup jadi tidak hidup. Ada kalimat tidaknya, berarti ketiadaan, ya. Asalnya hidup jadi tidak hidup, asalnya ada jadi tidak ada. Sementara dalam bahasa Al-Quran yang namanya kematian adalah ciptaan Allah. Maksudnya sebetulnya kematian itu adalah sebuah kehidupan, tetapi bentuk kehidupannya berbeda dari kehidupan kita di dunia. Tetapi yang namanya mati adalah kehidupan, tapi hidupnya itu berbeda dengan hidup kita di dunia, dan bentuk kehidupannya juga berbeda. Misalnya di dunia orang untuk hidup harus menghirup oksigen. Bisa nggak orang hidup tanpa menghirup oksigen? Nggak bisa. Dia harus punya jantung yang berdetak. Tidak boleh di bawah misalnya 60 detakan. Dia harus minimal 60 ke atas sampai 120, misalnya gitu ya. Tapi di sana tidak harus pakai apa? Pakai jantung. Di dunia dia harus makan, di sana dia tidak harus makan. Tetapi di sana juga adalah kehidupan. Tapi cara hidupnya berbeda dengan cara hidup di dunia. Ulama memberikan contoh, dia bilang sebelum kamu lahir di dunia ini, kamu juga punya kehidupan yang cara hidup kamu juga berbeda dengan cara hidup kamu di dunia. Di mana itu? Bilang di alam rahim, di alam janin. Manusia yang hidup di dalam alam janinnya, alam rahimnya, dia tidak menghirup oksigen. Bahkan kalau dia hirup oksigen, dia mati. Betul kan? Dia tidak boleh makan lewat mulut. Kalau masuk makanan lewat mulut, apa yang terjadi? Mati. Mati si janin. Iya kan? Dia juga tidak boleh bahkan kena apapun.
kena udara nggak boleh, terbuka nggak boleh, denyut jantungnya ada, tetapi ada persyaratannya tersendiri, tetapi dia adalah kehidupan. Nah, orang yang berpindah ke alam sana setelah kematian, berpindah ke sebuah alam yang kita sebut dengan alam apa? Barzakh, sesungguhnya mereka itu juga adalah orang-orang yang hidup. Karena itu Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan kehidupan. Jadi maut itu ibu-ibu dalam bahasa Al-Qur'an itu bentuk ciptaan Allah. Yang mati itu, yang hilang itu adalah kita punya raga saja. Orang dikuburkan di dalam liang lahat, yang dikuburkan apa? Jasadnya. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia ibu-ibu ya sampai 150 tahun insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi bagaimanapun setelah itu akan mati juga. Ditanam dalam jasadnya 1,5 meter harus di bawah di dalam bumi. Jasadnya yang ditanam, jasadnya kemudian hilang. Lama-kelamaan hancur, katanya tidak lebih daripada 10 tahun jasadnya hancur. Yang paling bertahan 2 giginya sama rambutnya, selebihnya hancur. Oke, tetapi bukan berarti manusianya hancur. Manusianya di sebuah tempat yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Setelah hidup mereka di dunia ada sebuah alam namanya barzakh. Di mana itu alam barzakh? Wallahu a'lam. Kita menyebut kuburan itu alam barzakh. Katanya bukan di situ alam barzakh. Di mana? Wallahu a'lam. Nanti siapa yang pergi duluan SMS kasih tahu alam barzakh alamatnya di mana gitu. Ya. Di mana? Wallahu alam. Tapi Allah menyebutkan wa min waraihim barzakhun. Ada barzakh. Sampai kapan orang hidup di barzakh? Katanya ila yaumi yub'atsun, sampai nanti manusia dibangkitkan. Berapa lama berarti Bu di alam barzakh? Kapan kiamat tiba? 12 ya. Oke. Nah, jadi ibu-ibu yang sangat saya muliakan, ini kehidupan. Kita akan berpindah kepada sebuah kehidupan yang lain. Yang kehidupan yang lain itu adalah kehidupan di alam barzakh. Tetapi untuk bisa berpindah ke sana, untuk bisa hidup di sana, kita butuh bekal. Janin di dalam perut sang ibu butuh makanan, butuh bekal. Orang yang berpindah ke alam sana juga butuh bekal. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ya Bu ya. Bekal kita adalah amal kita. Tetapi amal yang bagaimana yang bisa menjadi bekal? Dia bilang ahsanukum. Orang yang paling baik. Ya kan? Ada dua. Ada kualitas, ada kuantitas. Ketika Allah menyebut bekal manusia yang terbaik adalah bekal manusia dengan amal yang berkualitas, bukan dengan amal yang berkuantitas. Kuantitas itu artinya bilangan, kualitas itu artinya mutu amalnya. Betul kan? Orang di dunia bisa beramal, bisa banyak beramal, tetapi ternyata banyak amal kalau tidak ada kualitasnya tidak ada gunanya. Sedikit amal tapi kualitasnya bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu sangat berarti.
Nah, pertanyaan kita, bagaimana supaya amal kita itu berkualitas? Kan gitu, Ibu. Semua kita beramal insya Allah. Amal di sini bukan hanya amal sosial, bisa amal ritual. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, yang namanya amal itu bukan hanya amal sosial. Dalam bahasa Indonesia yang namanya amal itu selalunya dikonotasikan sosial. Dalam bahasa Al-Quran tidak. Amal itu artinya sesuatu yang kamu lakukan. Bisa ritual, bisa sosial. Salat adalah amal, puasa adalah amal, haji adalah amal, gitu kan? Sedekah adalah amal, zakat adalah amal. Antum sekarang ini yang taklim adalah amal, itu namanya amal soleh. Nah, sekarang Allah mengatakan kalian harus membawa sebuah bekal yang amalnya itu adalah terbaik. Kalau ibu-ibu ngaji, ngajilah yang terbaik. Kalau tidur, tidurlah yang terbaik. Di majlis taklim, kalau mau tidur, tidurlah yang terbaik. Tetap dapat pahala tidur ya. Ibu lakukan yang terbaik. Kalau sudah kita terbiasa melakukan yang terbaik, hasilnya akan terbaik. Ada satu keseimbangan antara hasil yang kita peroleh dengan usaha yang kita kasih. Kalau kita kasih 10%, kita mendapatkan berapa? 10. Kalau usaha yang kita berikan 20%, kita akan dapat 20. Betul kan? Orang kalau belajar misalnya 100% dia konsentrasi, dia dapat berapa? 100. Kalau konsentrasinya 10%, dapat 10. Kadang-kadang kurang dari 10. Betul kan? Kalau konsentrasinya 50, dapat 50. Jadi ada keseimbangan antara apa yang kita usahakan dengan yang kita peroleh. Amal kita juga begitu. Kalau kamu amalnya kualitasnya 50%, kamu dapat daripada Allah 50%. Kalau kamu kualitas amalnya cuma 20%, 80%-nya hilang sia-sia. 20% yang kamu dapat. Ada keseimbangan. Dan itu adalah sebuah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan ahsan wa amala, yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kita taklim, ibu-ibu. Taklim ini di dalam agama sangat-sangat dipuji. Ya kan? Bahkan orang yang belajar agama itu nilainya lebih baik daripada orang yang sholat sunnah. Bahkan 1000 rakaat sekalipun. Seorang alim disebutkan di dalam hadis, dia bilang naumul alim, itu tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Artinya ilmu itu begitu berharga. Begitu kan? Kita taklim, subhanallah, ilmu yang kita peroleh dalam taklim itu membuat derajat kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita dapatkan itu tidak sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang bercerita ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, masjidnya, terus Nabi lihat sebelah sana ada yang sedang zikir, sebelah sini ada yang sedang taklim. Nabi memilih untuk bergabung di majlis taklim. Orang-orang ahli zikir ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bergabung kepada kami, bersama kami, sementara kami ini berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah?" Nabi mengatakan, yang majelis taklim di mana di situ ada ilmu lebih mulia daripada majlis yang di situ sekedar berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berikan taklim yang baik. Ahsanu amala. Lakukan yang terbaik. Banyak ibadah yang ibu-ibu lakukan sepanjang hayat ibu-ibu di rumah tangga sebagai seorang istri. Istri bagi sang suaminya, jadilah istri yang terbaik. Karena beristri, menjadi istri di dalam sebuah rumah tangga, menjadi ibu dalam rumah tangga itu adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Menjadi ibu dalam rumah tangga adalah ibadah yang besar. Sampai Nabi bersabda apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Menjadi ibu dalam rumah tangga itu adalah sebuah ibadah yang besar. Lakukan yang terbaik. Jadilah ibu yang paling baik bagi keluarganya. Jadilah istri yang paling baik bagi sang suaminya. Jadilah seorang wanita yang terbaik dalam lingkungannya. Harus begitu. Menjadi yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya dalam sholat ritual kita, itu pasti. Sholat ritual kita, ibadah kita, zikir kita, Quran kita, doa kita, lakukan yang terbaik. Maka kita akan memperoleh yang terbaik. Itulah kenapa Rasulullah SAW katanya kalau sudah melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Nabi kalau salaman sama orang, saya kasih contoh. Nabi kalau salaman sama orang, salamannya itu sungguh-sungguh. Ada orang kan salamannya kan gini, gitu kan? Kalau Nabi salaman sama orang pun dia salamannya sungguh-sungguh, yang terbaik dia berikan. Sampai riwayat berkata, dia tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangannya. Itu Nabi. Dia kalau ngomong sama orang, dia ngomong yang terbaik. Sampai semua orang merasa, aku adalah orang yang paling akrab dengan Rasulullah. Sebab dia melayan dengan baik. Orang yang baru kenal Nabi SAW merasakan ketika duduk bersama Nabi, dia merasakan sepertinya dia sudah kenal Nabi tahunan. Kenapa? Karena Nabi menyambutnya dengan cara yang paling baik. Itu Rasulullah SAW. Apalagi sholatnya, apalagi zikirnya, apalagi pengabdian-pengabdiannya. Nah, jadi ibu-ibu yang sangat saya muliakan, Al-Quran mengatakan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal. Ini adalah ujian daripada Allah loh. Ujian daripada Allah. Kita seringkali berpikir bahwa yang paling baik itu ya harus sholat saja, gitu kan? Harus ibadah-ibadah tertentu saja. Sementara Al-Quran mengatakan tidak, semuanya harus menjadi yang terbaik. Nah, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kalau sudah dia memberikan yang terbaik, maka hasilnya apa? Yang terbaik. Jangan jauh-jauh ibu-ibu, anak kita sekolah ya. Kalau anak kita sudah melakukan yang terbaik, belajarnya bagus, belajarnya efektif, terus kemudian orang tuanya memberikan dorongan yang terbaik, maka hasilnya apa? Yang terbaik anak kita. Tapi kalau kita setengah-setengah, dia nggak belajar, nggak apa-apa. Ya toh, si ibu, si bapak juga nggak care anaknya mau belajar apa, mau belajar di mana, males nggak males, pokoknya nanti dia bisa sendiri. Jadinya apa, Bu? Anaknya nggak bisa apa-apa. Harus berikan yang terbaik. Kalau kita ingin membangun rumah tangga yang baik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Harus ada sebuah pengorbanan. Itulah kenapa Allah mengatakan liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik? Kualitas adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup seorang manusia. Apapun ibu-ibu